Film ini berlatar di suatu malam di negaranya Sintayong, tepat ketika seorang wanita baru saja pulang dari kerjanya, dan ketika masuk ke dalam rumah, wanita bernama Pim itu pun terkejut saat mendapati rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Happy birthday. Diketahui jika surprise itu diberikan oleh suami Pim yang bernama Wi untuk menyambut ulang tahun Pim, dan meski awalnya sempat kesal, Pim akhirnya merasa bahagia karena ia mendapat kejutan ulang tahun dari sang suami dan juga teman-temannya. Usai perayaan pesta sederhana itu, rekan Pim yang bernama Jiho pun mencoba untuk meramal Pim menggunakan media kartu, dan ketika selembar kartu terbuka, Jiho mengatakan pada Pim bahwa apa yang pernah hilang dalam hidup Pim suatu saat akan kembali lagi pada Pim. 잃어버렸던 물건을 다시 찾게 된다는 걸 의미하는 거야. 네가 예전에 누군가와 약속을 어겼었다면 Ketika mendengar apa yang dikatakan Jiho, Pim yang sempat diam pun mulai terlihat cemas dan sepertinya ada sesuatu yang sedang ia rahasiakan. Dan saat menyadari hal itu, rekan Pim yang tak jauh dari sana pun berusaha untuk menenangkan Pim dengan mengatakan bahwa ramalan Jiho belum tentu benar, mengingat ia sebelumnya pernah diramal dan ramalan itu tak terbukti. Setelah pesta itu, Pim pun mendapat kabar dari keluarganya di Thailand terkait sang ibu yang mengalami stroke dan kini berada di rumah sakit. Dan setelah menyampaikan kabar buruk itu pada sang suami, keduanya pun terbang ke Thailand di hari itu juga. แม่พิมพ์ล้มเส้นเลือดในสมองแตก Sejenak Pim yang melihat luka bekas operasi di perutnya pun kembali teringat pada masa lalunya yang diketahui jika Pim terlahir sebagai kembar siam, di mana kembaran Pim yang bernama Ploy pun telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika dalam perjalanan, apa yang pernah terjadi dalam hidup Pim pun terus membuatnya dihantui rasa bersalah, mengingat Pim lah yang memaksa untuk melakukan operasi pemisahan tubuh itu, dan hal itulah yang membuat Pim merasa enggan pulang ke Thailand jika bukan sang ibu yang sedang sakit. พิมพ์เห็นแก่ตัวมากใช่ไหมที่ทิ้งทุกอย่างมาแบบเนี้ย Saat mendengar apa yang dikatakan Pim itu, Wi sebagai suami yang baik pun meminta pada Pim untuk tak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. พิมพ์เราเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ความผิดของพิมพ์ Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani sang ibu pun mengatakan jika ibu Pim mengalami kelumpuhan dan tak bisa berbicara akibat pendarahan hebat sampai ke batang otak. Dan hal itulah yang membuat tindakan medis belum bisa dilakukan. ผมว่าให้คนไข้ได้พักผ่อนก่อนดีกว่าครับ Keduanya pun lalu menuju rumah sang ibu dan memutuskan untuk tinggal di sana selama sang ibu masih dalam perawatan. Dan ketika Pim masuk ke dalam rumah, ia pun kembali teringat momen kebersamaannya dengan Ploy saat keduanya bermain piano berdua. Dan kenangan itu pun semakin nyata ketika Pim masuk ke dalam kamar yang masih terdapat pakaian mereka berdua. Sulit rasanya untuk Pim bisa melupakan kenangan bersama kembarannya itu, dan andai saja saat itu Pim tak memaksa untuk melakukan operasi pemisahan tubuh, Ploy bisa dipastikan masih hidup sampai saat ini. Dan di tengah lamunannya itulah, Wi datang menghampiri Pim tepat ketika Pim sedang memutar musik favorit Ploy. เพลงนี้เป็นเพลงที่พลอยชอบมาก Tak lama kemudian, pembantu Pim pun datang untuk pamit pulang karena ia terbiasa pulang sore setelah pekerjaannya selesai, dan ketika Pim menawarkan untuk menginap saja, pembantunya pun menolaknya. ไม่เป็นไรค่ะ หนูกลับบ้านดีกว่าค่ะ Di malam harinya, saat Pim berada di hadapan cermin, ia pun dikejutkan dengan munculnya bayangan Ploy di dalam cermin itu, di mana ia pun berusaha untuk tetap tenang meski merasakan malam yang tak nyaman. Beberapa saat kemudian, ia pun kembali dibuat paranoid ketika ingin beranjak tidur, dan tepat saat Pim membalikan tubuhnya, tiba-tiba
Esok paginya ketika Pim menjenguk sang ibu yang saat itu kondisinya mulai membaik, terlihat seperti ada yang ingin disampaikan oleh ibunya. Namun karena terkendala stroke, sang ibu pun kesulitan untuk berbicara. Sepulangnya dari sana, Pim mencoba untuk mencari tahu terkait kondisi sang ibu pada pembantunya, namun si bibi mengatakan jika ia tak tahu pasti tentang kondisi majikannya itu selain kebiasaan sang majikan yang suka mengurung diri di dalam kamar sambil berteriak seperti orang ketakutan. เขาชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องคุณผู้หญิงกำลังกลัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ Pim dan Wi pun lalu kembali ke rumah sakit setelah mendapat kabar jika sang ibu sedang kritis, dan saat itulah para medis mengatakan jika mereka akan segera melakukan operasi malam itu juga. หมอคิดว่าเราควรทำการผ่าตัดคืนนี้เลย Beberapa saat kemudian ketika Pim ninyuh kopi, ia pun tak sengaja menumpahkan kopi itu ke bajunya, dan saat itulah Pim berhalusinasi melihat darah bekas operasi yang keluar deras dari perutnya, di mana hal itu pun dilihat oleh suster yang berjaga di sana. เป็นไรหรือเปล่าคะ Beberapa jam kemudian, operasi itu pun selesai dan si dokter mengatakan pada Pim jika ibu Pim sudah melewati masa kritisnya yang saat ini masih terbaring koma dan belum bisa dipastikan kapan beliau akan siuman. Karena hal itu tergantung dari keinginan kuat sang ibu untuk bertahan hidup. ขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนไข้ด้วย Keesokan paginya ketika Pim di rumah, ia pun dibuat kebingungan saat melihat tingkah aneh anjing peliharaan yang terus menggonggong tak karuan seperti sedang melihat sesuatu, dan ketika Pim ingin memastikannya, Pim pun terjatuh dari lantai atas dan tak sadarkan diri setelah kepalanya terbentur anak tangga berkali-kali. Pim pun lalu dibawa ke rumah sakit oleh sang suami untuk mendapatkan perawatan medis, dan ketika malam, Pim yang saat itu terbangun tak mendapati sang suami ada di sisinya pun lalu berjalan menuju toilet dengan selang infus yang masih terpasang di tangannya, dan ketika ia melihat ke arah cermin, Pim yang terkejut sekaligus takut dengan penampakan Ploy di cermin itu pun lalu menghancurkan cerminnya. Dan tak lama, Wi pun datang ke sana setelah mendengar suara berisik dari ruangan itu. Setelah kondisi Pim lebih tenang, Wi pun lalu bertanya pada Pim terkait apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itulah, Pim menjelaskan jika ia baru saja melihat penampakan Ploy di cermin yang ia hancurkan itu. Dan setelah mendengar penjelasan Pim, Wi pun kembali menegaskan pada Pim bahwa Ploy telah meninggal dan apa yang dilihat Pim hanya halusinasi. พลอยเขาตายไปแล้วนะ Wi yang khawatir dengan kondisi sang istri pun lalu menawarkan diri untuk mengajaknya ke psikiater, namun Pim menolak karena ia merasa baik-baik saja. พิมพ์ผมว่าพิมพ์ลองปรึกษาหมอหน่อยดีไหม พี่ไม่ได้เป็นไรหรอกนะ Beberapa hari kemudian, Wi pun mengundang teman lamanya yang merupakan seorang dosen sekaligus psikiater yang bernama Danai. Hingga setelah Pim mengetahuinya, ia pun marah dan memutuskan pergi dari sana. พี่หาว่าพิมพ์บ้าเหรอ Pim yang pergi dari sana dengan penuh amarah pun memacu mobilnya tanpa hati-hati, yang membuatnya tak sadar jika ia telah melindas mati anjing kesayangannya. Setelah kejadian itu, Pim pun akhirnya bersedia untuk menjalani tes kejiwaan dan mau menceritakan terkait saudara kembarnya. คุณช่วยเล่าเรื่องคุณกับพลอยให้หมอฟังหน่อยสิครับ Pim menyebut jika mereka pernah mengucap janji untuk selalu bersama seumur hidup mereka dengan saling melengkapi dan saling menyayangi satu sama lain. Meski terkadang keduanya kerap kali dibully teman-teman sekolah karena terlahir sebagai kembar siam. Setelah Pim menjalani tes itu, Danai pun mengatakan pada Wi jika Pim hanya menderita gangguan mental ringan yang dibawa dari masa lalunya dan masih sangat mungkin untuk bisa disembuhkan. Di mana Danai pun menyarankan pada Wi untuk pindah ke lingkungan baru ataupun kembali ke Korea demi mempercepat proses penyembuhan. แค่นายพาพิมพ์กลับไปที่เกาหลีอะก็ดีขึ้นแล้ว
Mendengar hal itu, Wi pun mengatakan jika untuk saat ini mereka tak mungkin kembali ke Korea mengingat ibu mertuanya masih dirawat di rumah sakit. ไม่รู้แม่เขาจะหายป่วยเมื่อไหร่ Singkat cerita, Pim pun berusaha untuk menghilangkan rasa bersalahnya pada Ploy, namun semakin ia mencobanya, kejadian aneh dan mimpi buruk pun semakin sering ia alami. พิมพ์เป็นไรพิมพ์พิมพ์พิมพ์ Suatu hari ketika Wi kembali bertemu dengan Danai, ia pun lalu mengungkapkan rasa terpercayanya tentang mitos yang pernah diucapkan Pim terkait siapapun saudara kembar yang meninggal, maka kembarannya akan ikut menyusul. ถ้าคนหนึ่งตาย อีกคนหนึ่งจะต้องตายตาม วีมันก็แค่เป็นเรื่องความเชื่อว่ะ Sepulangnya bertemu Danai, Wi pun datang ke rumah sakit dan mengatakan tentang niatnya yang ingin membawa sang mertua ke Korea untuk dirawat di sana. Namun, keinginan Wi itu pun langsung ditolak oleh dokter yang menangani mertuanya. ถ้าคุณวีจะย้ายคนไข้ไปถึงเกาหลีเนี่ยหมอไม่เห็นด้วยเลยครับ Beberapa saat kemudian ketika Wi melihat seorang pasien yang menggunakan kursi roda, seketika ingatan Wi pun tertuju pada sebuah rumah sakit tempat di mana ia dipertemukan oleh kembar siam itu. Dan Wi yang melihat pasangan kembar siam itu pun merasa aneh sama seperti orang lain yang melihatnya. Namun seiring berjalannya waktu, kebersamaan yang ditunjukkan oleh pasangan kembar siam itu pun membuat Wi terobsesi sampai membuat lukisannya. Hingga setelah Pim dan Ploy menyadari jika mereka dijadikan objek lukisan, mereka pun semakin dekat dan mulai ada rasa ketertarikan satu sama lain. Kebersamaan mereka pun harus terpisah karena Wi akan pulang setelah dinyatakan sembuh, di mana Wi yang lebih suka dengan Pim pun sangat ingin bertemu dengan Pim sebelum ia pulang, namun hal itu sepertinya sama sekali tak diharapkan oleh Ploy. Kembali ke masa sekarang tepat ketika Pim mendengar suara aneh dari lantai atas rumah orang tuanya dan ketika Pim memastikannya, ia tak mendapati siapapun di sana selain kacamata milik Ploy yang langsung ia simpan ke dalam laci dengan rasa takut. Teror pun kembali berlanjut ketika Pim sedang berendam, yang saat itu ada sepasang tangan yang berusaha untuk menariknya ke dalam air dan menenggelamkannya di sana. Namun beruntungnya Pim masih bisa selamat dan segera keluar dari sana tepat ketika listrik di rumah itu padam. Dan di tengah kegelapannya itulah untung saja ada Wi yang cepat datang ke sana sebelum hal buruk terjadi pada Pim. Keesokan harinya, Wi pun mengantarkan Pim untuk berziarah ke makam Ploy, berharap teror itu akan berakhir. Beberapa hari kemudian, Wi pun tak sengaja menemukan kertas gambar buatannya yang pernah diberikan untuk Pim, dan karena tak ada Ploy di gambar itu, Ploy pun sakit hati dan merasa keberadaannya tak pernah dianggap. Hingga saat itulah, konflik pun mulai terjadi ketika Pim dan Ploy sama-sama menyukai Wi, dan di sanalah Wi pun akhirnya menyadari jika itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melakukan operasi pemisahan tubuh. Hal itu pun dibenarkan oleh Pim yang mengaku jika ia rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan Wi, sekalipun harus membuat kembarannya itu mati. Di malam harinya, teror pun semakin intens terjadi, yang seolah tak ingin membiarkan Pim hidup dengan nyaman. Pim pun terus berusaha untuk mengendalikan akal sehatnya dan berpikir jika itu semua hanya halusinasi. Meski datang terlambat, Wi langsung membawa Pim ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sekaligus untuk mengurus kepindahan ibu mertua agar bisa dirawat di Korea.
Tak lama kemudian, ibu mertuanya pun menarik Wi seolah ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Hingga di malam itu pun Wi langsung menuju komplek pemakaman yang kemarin sempat didatanginya bersama Pim. Dan di sanalah fakta sebenarnya pun terungkap. Fakta itu pun benar-benar membuat Wi terkejut sekaligus kecewa dengan kebohongan yang dilakukan oleh sang istri. Karena ternyata wanita yang ia nikahi saat ini adalah Ploy, sementara Pim yang ia cintai telah meninggal. Dimana hal itu terjadi karena keegoisan Ploy yang ingin memiliki Wi seutuhnya sampai tega mengorbankan saudara kembarnya sendiri. Sesampainya di rumah, Wi pun mendapat kabar jika ibu mertuanya baru saja meninggal dunia. Namun saat itu, yang Wi harapkan hanyalah pengakuan jujur dari sang istri terkait apa yang sebenarnya telah terjadi pada Pim. Setelah didesak dan menunjukkan kacamata yang selama ini disembunyikan, tak ada pilihan lain bagi Ploy selain mengakuinya. Ploy pun menyebut jika ia sebenarnya tak berniat menghabisi Pim karena semua bermula ketika Pim meminta untuk dipisahkan dan merasa jika mereka tak mungkin bisa selamanya seperti itu. Namun yang membuat Ploy naik pitam adalah saat Pim mengatakan jika Ploy hanya beban untuknya, dan setelah perkataan itu keluar, Ploy langsung mencekik kembarannya itu hingga meregang nyawa, di mana kejadian itu pun disaksikan oleh ibu mereka. Setelah kebohongan besar istrinya itu terungkap, Wi yang merasa sangat kecewa pun berniat pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, beberapa saat kemudian Wi pun sadarkan diri dengan kondisi terikat di sebuah kursi. Dan saat itulah Ploy mengeluarkan unek-unek di hatinya terkait rasa irinya pada Pim yang lebih disukai banyak orang. Apalagi ia kerap kali mendapat perlakuan tak menyenangkan dari sang ibu. Bahkan sejak saat itu, ibunya tak pernah mau lagi berbicara dengan Ploy. Dan setelah itu, Ploy lalu menyuntikkan sebuah obat ke dalam tubuh Wi. Tak berselang lama, pembantu mereka pun kembali datang untuk mengambil HP-nya yang tertinggal. Di mana hal itu langsung dimanfaatkan Wi untuk melepaskan ikatan di tubuhnya. Ketika Wi berhasil lepas dari ikatan itu, ia pun benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika rumah itu telah disirami bensin oleh Ploy, yang ternyata Ploy berniat membakar rumah itu bersama dirinya. Tak lama kemudian Ploy pun masuk ke dalam kamar dan langsung dibuat marah ketika Wi hilang dari kamar itu, di mana Ploy pun lalu mengancam akan segera membakar rumah itu jika Wi tak mau keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba, Wi pun berusaha semampunya menahan rumah itu agar tidak terbakar. Akan tetapi, korek api yang dipegang Ploy malah terjatuh di bensin yang berceceran di sana. Wi pun berhasil menjauh dari Ploy dan berusaha untuk mengambil obat pereda nyeri yang ia simpan di kulkas. Dan setelah obat itu ia suntikan, Ploy pun muncul dari kobaran api dan berusaha untuk mengejar Wi kembali. Saat Wi mendapat kesempatan untuk menghabisi sang istri, ia pun memilih untuk membatalkannya dan justru itulah yang dimanfaatkan Ploy untuk menyerang balik Wi. Tiba-tiba saja, wajah Wi berubah menjadi wajah Pim hingga membuat Ploy terkejut. Dan saat itulah, Wi menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan lemari yang ada di sana ke arah Ploy. Dan bisa dipastikan jika Ploy akan tewas di dalam rumah yang mulai terbakar sepenuhnya. Di akhir film, Wi pun meletakkan liontin yang pernah diberikannya untuk Ploy dan harusnya digunakan oleh Pim. Dan meski kenyataan itu sangat menyakitkan, Wi berusaha untuk menerimanya dengan lapang dada. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Alone rilisan tahun 2007. Buat kalian yang suka channel ini silahkan subscribe, like, komen, dan share. See you next content.